Waqtalafan ibaratus syuyukhi an makna tauhidi. Terdapat berbeda ungkapan ulama tentang menyebut apa itu tauhid. Aku dengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami dari Muhammad bin Abdullah bin Syadzan, dari Yusuf bin Husain, dari Zunnun Al-Misri. Imam Zunnun pernah ditanya, apa itu tauhid? Kata dia, an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya'i bila mizaj. Itu arti tauhid. Engkau tahu bahwa kuasa Allah itu terhadap segala sesuatu tidak bercampur dengan yang lain. Saya tidak punya kuasa. Saya bisa ceramah ini ditonton orang banyak, bercampur dengan kuasa orang lain. Ada kameramen, ada teknisi, ada lighting, ada banyak. Allah Ta'ala tak begitu. Bagaimana Allah itu? Anta'lama, engkau tahu anna qudratallahi ta'ala fil asya' bila mizaj. Allah punya kuasa terhadap sesuatu tanpa ada campur tangan selain dia. Wa sanna'ahu lil asya' bila ilaj. Dan Allah bisa mencipta sesuatu tanpa alasan. Karena dia tidak perlu alasan, beda sama kita. Kau kenapa pergi ke sana? Saya mau jahit baju hari raya, mau beli tempat kue. Tapi ini PSBB, tak apa-apalah, cari jalur-jalur tikus. Allah Ta'ala tak ada alasan, karena dia tidak ada penghalang. Wa illata kulli syai'in sana'ahu wa la illata li sun'ihi. Engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta segala sesuatu dan tidak ada sebab kecuali dia mengasih tahu sebab. Kenapa diciptakannya manusia ini, untuk apa? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Wa mahma tusawwir fi nafsika syai'an fallahu bi khilafihi. Apapun yang kau bayangkan dalam dirimu, Allah itu begini, begono, begitu, maka Allah tidak seperti itu. Apapun yang kau bayangkan, kau pejamkan mata, nampak kau hijau, merah, berputar-putar, bintik-bintik, itukah Allah itu? Fallahu bi khilafihi. Allah tidak seperti itu. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, Allah tidak seperti itu. Jadi kita tidak disuruh mencari-cari, memejamkan mata, pergi ke gunung, bersemedi. Tidak. Kita hanya disuruh wa'bud rabbaka, banyak-banyak saja beribadah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yang diyakini itu datang, sampai mati. Aku mendengar guruku berkata, dari Ahmad bin Muhammad bin Zakaria, dari Ahmad bin Atha, dari Abdullah bin Saleh, dari Al-Jariri, laisa li'ilmi tauhid illa lisanut tauhid. Ilmu tauhid itu tidak akan ada, tidak akan wujud kecuali dengan lisan tauhid. Bagaimana bisa orang punya ilmu tauhid? Dia mesti lisan tauhid. Apa maksud lisan tauhid di sini? Dia mampu mengungkapkan di mana letak tauhid itu, di hati. Letak lisan itu lidah. Lisan mentauhidkan la ilaha illallah. Letak asli pengetahuan itu di mana? Pengetahuan itu bukan di lidah. Pengetahuan itu di dalam. Lalu diungkapkan dengan lidah, karena kita tak tahu apa yang ada dalam diri orang. Kau mau masuk Islam? Ya, Pak. Yakin kau Allah itu Esa Tunggal? Yakin, Pak. Coba kau bersyahadat? Enggak perlulah, Pak, di dalam aja. Mana aku tahu apa isi hatimu? Kau pikir aku tukang sulap? Maka kau ungkapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sama antara yang di mulut dengan yang di hati, benar tauhid.
Kalau lain di mulut, lain di hati, munafik. Bukan judul lagu. Lain di bibir, lain di hati. Kalau sama yang di mulutmu dengan yang di hatimu, berarti kau sidik, jujur. Lain di mulutmu, lain di hatimu, berarti kau munafik. Ila haddasa kadzdzaba, kalau bicara dusta. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid. Ifradul muwahhidi ifradul muwahhadi bitahqiqi wahdaniyatihi bikamali ahadiyatihi annahul wahidul ladzi lam yalid wa lam yulad. Ifradul muwahhadi, yang ditauhidkan itu tunggal esa, tak berbagi, tak berbilang. Bitahqiqi wahdaniyatihi, dengan hakikat sebenar-benar esa tunggal. Bikamali ahadiyatihi, dengan kesempurnaan keesaannya. Annal wahid alladzi lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah yang satu esa tunggal itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak membelah diri. Makna beranak di situ artinya berbagi, membelah dirinya. Seperti seorang perempuan melahirkan anak, dia tidak menciptakan anak. Allah Subhanahu wa taala makhluk ini diciptakannya. Walladzi khalaqakum, bukan makhluk ini keluar dari dirinya. Kalau keluar dari dirinya, itu disebut dengan yalid. Kita tidak keluar dari diri Allah, kita ini diciptakan Allah. Allah makhluk, Allah tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya, dan makhluk bukanlah yang keluar dari diri Allah. Itu makna lam yalid wa lam yulad. Binafil abdad wal andad, menafikan segala lawan, segala yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk-makhluk tak ada kuasa. Wal andad, la taj'alu lillahi andadan, jangan kamu jadikan Allah itu punya kawan, punya partner, punya relasi. Wal asya bila tasbih, dan segala sesuatu bila tasbih, tak boleh disamakan dengan Allah. Allah berkaki, Allah bertangan, Allah berkepala, Allah bermuka, tak boleh. Tak boleh disamakan. La tasbih. Wala takyif, tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk, dan tidak boleh pula disebutkan takyif, bagaimana cara, proses. Jadi kalau nanti ada orang membaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Bagaimana Allah? Enggak boleh. Pokoknya Allah itu maha kuasa. La takyif, wala taswir, tak boleh digambarkan, tak boleh diilustrasikan. Wala tamsil, tak boleh diumpama-umpamakan. Makanya tak ada, jangankan Allah, Nabi Muhammad SAW pun dalam film tak ada gambar. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satu pun yang sama, yang serupa, yang mirip dengan dia. Wa huwas sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Kau melihat? Ya. Allah melihat? Ya. Kalau begitu samalah? Tidak. Karena penglihatan aku terbatas. Penglihatan Allah tak terbatas. Aku apa yang di balik dinding sudah tak tahu. Allah mendengar? Ya. Kau mendengar? Ya. Kalau begitu sama? Enggak. Makanya untuk membedakan itu disebut maha mendengar, maha melihat. Karena nafiyat tasbih, tak boleh disamakan Allah. Surat Asy-Syura ayat 11. Imam Junaid berkata, idza tanahat uqulul uqala fi tauhid, tanahat ilal hirah. Kalau akal orang yang berakal itu sudah habis dipakai untuk tauhid, maka dia berakhir pada kebingungan. Tak bisa akal ini dipakai.
Kalau kata orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah itu bambu. Orang kalau nggak bambu panjang sejengkal dipasang untuk mengukur laut, mana bisa? Maka Allah itu tidak dicari dengan akal. Itu filosof-filosof itu Pak Ustadz katanya bisa mencari Allah dengan akal. Dia hanya sampai pada titik bahwa alam ini diciptakan oleh pencipta. Itu saja sampai. Prestasi filosof-filosof Yunani itu, waktu itu orang Yunani itu paganisme, menyembah batu-batu, menyembah patung-patung. Ketika filosof itu melawan arus, mereka tidak menyembah patung, tidak menyembah batu, tapi berkeyakinan ada pencipta. Itu saja. Tapi namanya siapa, cara beribadahnya gimana, itu tidak tahu. Andai Allah tidak menurunkan Nabi gimana? Pakai akal kita mencari Allah. Ya kita hanya sampai pada titik, itulah kemampuan kita. Bahwa alam ini ada penciptanya. Namanya siapa? Masing-masing kita ngasih nama. Menurut kau siapa nama yang menciptakan alam ini? X. Menurut kau? Q. Menurut kau? Z. Sedangkan wahyu datang menyebutkannya sedetail. Siapa nama dia? Allahu la ilaha illa huwa. Apa kerja dia? Al-Hayyu, maha hidup. Apa sifat dia? Al-Qayyum, maha mengatur. Ada kuasa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu wahyu, bukan akal. Akal tak sampai ke situ. Maka karena keterbatasan akal, Allah kirimlah Nabi. Siapa memilih Nabi itu? Allah. Kita nggak bisa komplain. Kenapa tak ada dikirim Nabi dari Riau? Nggak bisa. Itu Pak prerogatif Allah SWT. Makanya Islam itu artinya istislam. Kita berserah kepada kuasa Allah. Kau kirim seorang Nabi dari Jazirah Arab, kami ikut aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku dengar guruku Muhammad bin Husain berkata, dari Abul Husain bin Muqassim, dari Ja'far bin Muhammad, dari Imam Junaid. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid. Imam Junaid, apa itu tauhid? Tadamhala fihi rusum. Ketika gambar-gambar bentuk-bentuk sudah hilang, tak ada lagi. Kalau masih ada gambar, masih ada bentuk, masih ada rupa, bukan tauhid. Tadamhala fihi rusum. Tak bergambar, tak berbentuk, tak berupa. Watan dari jufihil ulum. Segala ilmu pengetahuan melebur. Wa yakunullahu kama lam yazal. Allah Subhanahu wa taala ada dan terus ada, maha ada, tak pernah tak ada. Azali, tidak berawal, tidak berakhir. Itu arti azali. Azali, tak berawal, tak berakhir. Kita berawal, mungkin berakhir. Kita ada awal kita. Dan setelah nanti di akhirat, yang baik masuk surga, kekal di surga itu, kekal. Tapi mungkin berakhir. Kalau kata Allah, hilang kau, ya hilang. Tapi karena Allah sayang, dibuatnya kita kekal dalam surga. Yang buat dosa, masuk neraka. Tapi sudah suci, masuk ke surga. Kalau ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Yang tak ada iman kepada Allah, masuk neraka. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Qala al-Husari, Imam Husari berkata, usuluna fi tauhid khamsatu asya'. Dasar tauhid itu ada 5. 1, raf'ul hadasi. Segala yang selain Allah hilang. Itu tauhid. Tidak ada pokok kayu, tidak ada binatang, tidak ada jin, tidak ada apapun, tak ada. Yang ada hanya Allah. 2, ifradul qidam. Yang kekal hanya dia saja.
Pak Ustadz, malaikat-malaikat itu kekal enggak? Malaikat asal habis tugasnya mati. Ustadz meninggal, ya. Siapa nyabut nyawa Ustadz? Malaikat maut. Malaikat-malaikat yang lain itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati bernyawa pasti mati. Terus malaikat maut itu siapa yang mematikan dia? Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mati malaikat maut. Lalu yang kekal abadi Allah SWT. Tidak. 3. Hijrul ikhwan. Hajrul ikhwan. Meninggalkan ikhwan. Kalau perempuan akhwat. Kadang orang ini kalau disebut ikhwan, apa tuh Pak Ustaz? Akhwat tahu? Tahu. Ikhwan itu lawan dari akhwat. Tahu ikhwan tak tahu, akhwat tahu. Hajrul ikhwan, meninggalkan kawan. Maksudnya apa? Uzlah. Mengasingkan diri, riyadhah, supaya mampu mencapai level tauhid. Wa mufaraqatul awtan, meninggalkan kampung halaman. Itulah kemarin sudah kita bahas musafir. Raful hadas, segala makhluk tak ada. Yang ada hanya Allah. Ifradul qidam, yang kekal hanya Allah, yang lain tak kekal, mati, hilang, binasa, hancur. Riyadhah, uzlah, meninggalkan kawan-kawan, meninggalkan kampung halaman. Wa nisyanu ma'ulima wa ma'alima wa jahila, melupakan segala yang dia tahu dan yang tak dia tahu. Segala yang kau tahu, segala yang tak tahu, kau hilangkan, kau lupakan. Kau banyak-banyak riyadhah kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan kuasanya. Itulah tauhid. Kata Imam Junaid. Aku mendengar Mansur bin Khalaf al-Maghribi berkata, kuntu fi sahnil jami' bi Baghdad. Aku sedang berada di satu masjid di Baghdad. Jami' Mansur namanya. Wal Husari yatakallam fi tauhid. Waktu itu ada Imam Al-Husri, dia sedang berbicara tentang tauhid. Fara'aitu malakaini ya'rujani ila sama'. Aku lihat malaikat naik ke langit. Ini yang ngomong nih Syekh Mansur bin Khalaf. Apa iya orang bisa nengok malaikat? Baca Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kata Al-Ghazali, kalau orang sudah sampai pada puncak pengetahuan yang sempurna, Allah singkapkan hijab, dia melihat malaikat. Kata Imam Mansur, aku lihat dua malaikat naik ke langit. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Satu malaikat berkata, alladzi yaqulu hadzal rajul ilmu tauhid wa tauhid ghairuhu. Alladzi yaqulu hadzal rajul ilmu tauhid, yang dikatakan orang ini ilmu tauhid wa tauhidu ghairuhu, bukan itu tauhid itu. Yakni maksudnya bukan itu tauhid. Kuntu bainal yaqzati wan naum. Aku melihat malaikat naik itu bukan waktu sedang duduk jaga tu nampak malaikat itu kan. Bainal yaqzati wan naum, antara tidur dan jaga. Kita kadang mau juga tu antara tertidur dan jaga. Bisa nampak HP itu hidup. Rupanya memang hidup. Kan itu maksudnya. Orang mendapatkan ilham. Kalau sama malaikat, kalau sama nabi namanya mukjizat. Tak ada lagi mukjizat, nabi sudah habis. Tinggal kita, itu namanya ilham. Kadang mau dia datang antara tidur dan jaga. Qala farisut tauhid huwa isqatul wasa'id inda ghalabatil hal war ruju' ilaiha indal ahkam. At-tauhid, kata Imam Faris, apa itu tauhid? Isqatul wasa'id, menghilangkan segala sarana inda ghalabatil hal. Ketika dia sedang berada di satu stasiun, satu posisi, satu kondisi, ditempatkan Allah seorang hamba itu berada di kondisi itu, maka gugurlah segala sarana, segala usaha, tak ada lagi, hanya berserah kepada Allah, hanya Allah semata. Itulah tauhid. Warruju'u ilaiha indal ahkam, dan kembali setelah selesai
kembali normal lagi. Jadi tidak sepanjang masa, enggak. Ada saatnya diletakkan, macam Nabi menerima wahyu. Tiba-tiba Nabi menerima wahyu, kemudian setelah itu tersadar dia sampai. Nah begitu juga. Diletakkan Allah kita dalam satu posisi, kondisi, sehingga kita lepas dari segala sarana. Tapi kembali lagi. Wa annal hasanati la tughayyirul aqsama minasyaqawati was-sa'adah. Sesungguhnya kebaikan itu tidak bisa dibagi antara sengsara atau bahagia. La tughayyirul aqsam. Tak bisa, tak berubah pembagian. Apa maksudnya? Mengikut Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membagi menurut pembagian kita. Ini baik, ini tak baik, ini bagus, ini tak bagus, ini beruntung, ini rugi. Kalau orang sudah level tauhid tak begitu lagi. Tidak ada lagi pembagian menurut dia. Yang ada pembagian menurut Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Bakar bin Syazan, dari Imam Shibli. Kata Imam Shibli, at-tauhid sifatul muwahhadi haqiqatan. Sifatul muwahhadi haqiqatan. Sifat yang ditauhidkan. Sifat dia yang ditauhidkan. Siapa yang ditauhidkan itu? Allah. Yang diesakan, yang ditunggalkan. Wa hilyatul muwahhidi rasman. Sifat Allah secara hakikatnya yang ditunggalkan dan diesakan, tak ada lagi selain dia, hanya dia semata. Wa hilyatul muwahhidi rasman. Dan pengetahuan orang yang mentauhidkan. Kalau begitu ada dua. Ada yang ditauhidkan, ada yang mentauhidkan. Yang ditauhidkan itu siapa? Allah. Yang mentauhidkan itu siapa? Kita. Kita mentauhidkan Allah. Su'ilal Junaid an tauhidil khas. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid khas. Tauhid awam, la ilaha illallah. Bagaimana tauhidnya khas? Ayyakunal abdu sabhan baina yadaillah. Allah seorang hamba berada di hadapan Allah seperti mayat yang diletakkan, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa. Itulah tauhid. Ambil mayat, letakkan depan orang yang memandikan. Terserah orang yang memandikan itulah. Mau diambilnya kapas, ditusuknya ke telinga, ke hidung, tak melawan lagi. Itulah tauhid. Itu tauhid khawas. Kita ni la ilaha illallah, tapi masih melawan lagi. Kalau tauhid khawas tak ada melawan. Apapun dibuat Allah Taala tak melawan. Kita ni masih ada melawan lagi. Kau bayar zakat, siap. Habis itu sedekah, tapi udah zakat Pak, masa sedekah lagi? Tak masih melawan lagi. Tajri alaihi tasarifu tadbirihi. Mayat di depan orang yang mandi kan, tajri alaihi tasarifu tadbirihi. Ya terserah yang mandi kan, mau digini-gini kayaknya tangan, kaki, kepala, terserah. Tauhid. Satu saja. Fi majari ahkami qudratih. Mengikuti mengalirnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fi lujaji bihari tauhidihi. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang di lautan tauhid. Seperti orang naik sampan yang tak berpegang kemudi. Duduk dari sampan, lah. Terserah engkau ya Allah. Itu tauhid. Itu sebagai gambaran, bukan maksud tauhid itu. Jangan pula nanti setelah ini pergi naik sampan, matikan mesin, kemudian kau kenapa tak hidup kan? Begini kata Ustaz puncak tauhid itu. Bukan. Ini kalimat perumpamaan. Bil fana'i an nafsihi. Dirinya sudah fana. Fana itu apa? Hilang. Tapi ada badannya. Badannya ada. Keinginannya sudah tak ada lagi. Hawa nafsunya sudah tak ada, tercabut.
an da'watil khalqi lahu wa an istijabatihi bihaqaiqi wujudihi wa wahdaniyatihi. Hilang dirinya, sudah fana, tidak lagi ada daya, tak lagi ada kuasa, tak ada kemauan, tak ada lagi hawa nafsu, sudah diserahkannya kepada Allah semata. Itulah yang disebut dengan tauhid. Fi haqiqati qurbihi, hakikat kedekatan dia dengan Allah, bihzihabi husnihi wa harakatihi. Tidak lagi ada yang disangka baik menurut dia, tapi yang dia ikut baik menurut Allah. Wa harakatihi, tak lagi ada gerak dia, yang ada hanya gerak Allah. Ini tauhidnya khawas. Liqiyamil haqqi subhanahu lahu. Kenapa dia bisa begitu? Karena Allah Ta'ala membuat dia begitu. Fima arada minhu. Allah ingin dia seperti itu. Kenapa kita tak dibuat Allah seperti itu? Karena kita tak riyadhah. Mereka riyadhahnya kuat. Kan udah kita bahas sebelum stasiun. Ada yang tak makan sampai sekian, berbukanya hanya minum air, sampai lapar sangat, merebut buah labu pun hilang. Itu maka diikuti dari awal. Jangan ujuk-ujuk langsung ke tauhid aja. Wa huwa an yarji'a akhirul 'abdi ila awwalihi fayakunu kama kana qabla an yakun. Dia balik ke awalnya, back to basic. Kama kana qabla an yakun, seperti dia sebelum ada sedia kala. Lam yakun syai'am mazkura, seperti roh sebelum berjumpa dengan jasad. Kan setelah roh berjumpa dengan jasad nih baru ada kehendak, ada kemau. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Roh berjumpa dengan jasad. Begitu roh berjumpa dengan jasad, muncul syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Setelah dilawannya ini, pakai apa melawannya? Riyadhah. Lulus dari riyadhah, dibalikkan Allah lagi dia, ayyarji'a, balik hamba itu ila awwalihi fayakunu kama kana qabla an yakun, seperti dia sedia kala waktu dulu Allah mengambil sumpah. Waktu Allah dulu mengambil sumpah, wa idza qala rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum, kumpul kita semua waktu itu, diambil Allah Ta'ala sumpah, ditanya Allah, anak cucu Adam, alastu bi rabbikum, bukan aku ini Rabb kamu? Waktu itu kita semuanya menjawab, bala syahidna. Itulah puncak tauhid. Tauhid khawas.